Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Syarikat Islam atau kelompok 2 yang beranggotakan saya Nadira Kania Khairunisa, saya Pranamika Pania, saya Janak Barmaulana, dan teman kita satu lagi Mirwan Mulyadi yang kebetulan saat perkenalan ini dia tidak bisa hadir. Jadi awal mulanya sebelum dibentuk menjadi syarikat Islam, awalnya itu adalah Syarikat Dagang Islam yang didirikan sama Haji Samahunggi pada tanggal 16 Oktober 1905. Nah, jadi tujuan SDI ini adalah untuk mempersatukan pedagang batik muslim agar bisa bersaing dengan pedagang Tionghoa. Nah, selain itu, SDI juga menjadi bentuk perlawanan terhadap diskriminasi sosial, terutama dari kalangan bangsawan keraton di Solo dan Yogyakarta. Nah, ini baru kita masuk ke perubahan nama yang tadinya SDI jadi SI atau Syarikat Islam. Nah, jadi perkembangan SDI ini tuh sangat pesat, menarik perhatian di luar Solo dan meluas ke petani, buruh, hingga kaum terpelajar. Hingga pada tanggal 1911, HS Cokro Aminoto bergabung pada tahun 1912 hingga SDI ini berubah menjadi Syarikat Islam dan dalam rangka memperluas organisasi agar tak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja, tapi juga dalam bidang lain seperti politik. Lanjut, yaitu tujuan didirikannya Syarikat Islam. Untuk tujuannya sendiri, setelah SDI diubah menjadi Syarikat Islam, Cokro Minoto juga memperluas tujuan organisasi berdasarkan anggaran dasar tanggal 10 September 1912, yang dimana isinya atau tujuannya adalah yang pertama memajukan perdagangan, yang kedua menolong anggota yang kesulitan hidupnya dengan mendirikan koperasi, yang ketiga memajukan kepentingan penduduk asli baik jasmani maupun rohani, dan yang keempat memajukan agama Islam. Lalu untuk keteladanan dari syarikat Islam ini adalah yang pertama senang membantu sesama muslim, yang kedua mengedepankan semangat gotong royong, yang ketiga berani memperjuangkan nama baik bangsa dan negara, yang keempat cinta kepada tanah air dan bangsa, dan yang kelima selalu mencintai dan menjaga ajaran agama Islam. Fase-fase Syarikat Islam mulai dari fase pembentukan tahun 1911 sampai 1916. Awalnya bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI, didirikan oleh Haji Samahudi pada 1905. SDI kemudian menjadi Syarikat Islam SI pada 10 September 1912 di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto. Wih, kodam gue. Lalu fase kejayaannya 1916 sampai 1921, SI menyuarakan kemerdekaan Indonesia dalam Kongres 1917. Belanda merespon dengan infiltrasi ideologi Marxisme lewat ISDP, Ikal Bakal PKI, yang memicu konflik internal SI. Yang ketiga ada fase konsolidasi 1921 sampai 1927. SI terpecah menjadi dua, SI merah, sosial komunis dipimpin Taman berbasis di Semarang. Yang kedua, SI putih, nasionalis, religius dipimpin Agus Salim berbasis di Yogyakarta. Yang terakhir, fase pertahanan 1927 sampai sekarang. Tahun 1929 berubah nama menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Lalu tahun 1930 keluar dari aliansi politik PPKI karena perbedaan visi. Pada 2003, PSII kembali memakai nama Syarikat Islam. Selanjutnya, ada ketua dari masa ke masa. Kita bahas ketua Syarikat Islam dari masa ke masa. Yang pertama itu diketuai oleh Haji Saman Budi, yang dimana beliau menjabat dari 1905 sampai 1914. Lalu yang kedua Haji Cokro Minoto yang menjabat dari 1914 sampai 1930.
Yang ketiga ada A.M. Sangaji yang menjadi ketua dari 1930 sampai 1942. Lalu ada Adi Kusno Cokro Suyoso yang menjabat dari 1942 sampai 1955 sebagai ketua. Dan ada juga Aruji Kartawinata yang menjabat dari 1955 sampai 1996. Lalu akan dilanjuti oleh teman saya. Lalu untuk periode selanjutnya pada tahun 66 sampai 72 itu diketuai oleh Haji Anwar Cokroaminoto. Lalu pada tahun 72 sampai 90 dilanjuti oleh Ibrahim HM CH Ibrahim. Lalu untuk periode selanjutnya tahun 90 sampai 1966 itu ada Haji Lukman Siregar. Lalu pada tahun 1966, terus 1998, dan 2007 dilanjut oleh Ohan Sujana. Dan yang selanjutnya ada Haji Muhammad Mufti dari periode 2007 sampai 2012. Dan yang terbaru adalah 2012 sampai sekarang adalah Muflik Khalid Ibrahim. Selanjutnya ada bentuk dakwah. Jadi bentuk dakwah syarikat Islam ini ada dua, ada dakwah melalui ekonomi dan dakwah melalui politik. Nah, melalui ekonomi ini dia mendorong kemandirian para pedagang pribumi yang muslim dalam melawan berkompetisi dalam melawan pedagang-pedagang yang Tionghoa. Karena pada saat itu pedagang Tionghoa ini posisinya sangat kuat banget di koloni Belanda. Lalu melalui politik syarikat Islam mendirikan Partai Syarikat Islam sebagai organisasi politik yang dia pokoknya tujuannya sebagai aktivis gitulah, yang memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi terutama yang muslim. Ada fungsi dakwah syarikat Islam juga. Nah, ini kan ada dua sebagai dia dakwah melalui politik dan dakwah melalui ekonomi. Nah, dari dakwah melalui ekonomi ini fungsi dakwah syarikat Islam adalah untuk berkompetisi melawan pedagang-pedagang Tionghoa yang pada saat itu posisinya sangat dikuatkan di dalam koloni Belanda. Lalu karena dari politik ini dia berpolitik, akhirnya syarikat Islam menjadi pelopor dakwah Islam melalui perdagangan dan pendidikan.